Cara budidaya ikan angelfish, manfish, atau ikan bidadari bagi pemula. Ikan angelfish atau manfish adalah jenis bakar hias yang berasal dari Amerika Serikat. Namun ikan angelfish atau ikan bidadari ini sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Ikan ini disebut dengan ikan bidadari karena ikan ini memiliki bentuk dan warna yang menarik dan memiliki gerakan yang tenang. Karena hal tersebutlah orang banyak membudidayakan ikan ini. Selain itu harganya yang cukup mahal membuat orang tertarik untuk melakukan budidaya ikan ini. Jika Anda ingin melakukan budidaya ikan bidadari ini, Anda tidak memerlukan biaya yang besar dan juga tempat yang luas karena budidaya ikan ini dapat dilakukan dengan menggunakan akuarium atau kolam tanah. Berikut adalah cara budidaya ikan manfish, angelfish atau ikan bidadari. 1. Membedakan jantan dan betina ikan angelfish. Sebelum melakukan budidaya Anda harus dapat membedakan antara jantan dan betina ikan bidadari ini. Berikut adalah cara membedakannya. Jantan memiliki ukuran yang relatif lebih besar dibanding betina pada usia yang sama. Bentuk badannya pipih atau ramping. Bentuk kepalanya agak besar. Mulut ke sirip punggung cembung. Betina memiliki ukuran yang relatif lebih kecil dibanding dengan jantan. Bentuk perutnya besar atau menonjol. Bentuk kepalanya lebih kecil. Mulut ke sirip membentuk garis lurus terkadang menonjol sedikit. 2. Memilih indukan angelfish. Ikan yang akan dipijahkan adalah ikan yang berumur sekitar 6 bulan. Dengan ukuran panjang sekitar 7,5 cm untuk jantan dan sekitar 5 cm untuk betina. Indukan yang sudah matang gonat. Selanjutnya dimasukkan dalam satu bak berukuran sekitar 2 x 2 meter persegi dan diisi air dengan ketinggian sekitar 30 cm. Para calon indukan tersebut akan memilih pasangan masing-masing. Jika berpasangan maka ikan tersebut akan memisahkan diri dari kelompok. Ikan yang sudah berpasangan dipisahkan ke kolam pemijahan. 3. Pemijahan ikan angelfish. Tempat yang digunakan untuk pemijahan dapat berupa akuarium, bak atau kolam tanah. Kemudian tempat tersebut diisi air setinggi 30-60 cm yang sudah diendapkan terlebih dahulu. Siapkan substrat dapat dari daun pisang, seng plastik atau genting dengan ukuran lebar sekitar 10 cm dan panjang sekitar 20 cm. Substrat tersebut diletakkan dalam tempat pemijahan dengan posisi miring atau terlentang. Setelah siap, indukan dimasukkan dalam kolam pemijahan. Sebelum melakukan pemijahan, jantan akan membersihkan substrat dengan mulutnya. Setelah pemijahan telur akan menempel pada substrat. Selama pemijahan indukan diberi pakan berupa kutu air dan cacing sutra. Biasanya sekali pemijahan dihasilkan sebanyak 2.000 hingga 3.000 telur. 4. Pemeliharaan benih ikan angelfish. Setelah pemijahan, substrat yang berisi telur diangkat dan dimasukkan dalam akuarium penetasan. Namun saat pengangkatan substrat usahakan telur tetap terendam air. Bisa menggunakan baskom atau wadah lainnya yang dimasukkan dalam kolam pemijahan. Selain itu, penetasan telur tetap dapat dilakukan di kolam pemijahan. Setelah menetas sekitar 2-3 hari, benih akan tetap menempel pada substrat. Substrat dapat dipindahkan ke akuarium dengan cara yang sama. Akuarium yang digunakan untuk penetasan atau pemeliharaan benih diisi air yang sudah diendapkan dengan ketinggian sekitar 10 cm. Untuk menghindari serangan jamur beri metilen blue dalam air. Selain itu pasang pompa udara. Benih yang masih menempel pada substrat tidak perlu diberi pakan. Setelah lepas pada usia 3-4 hari dapat diberi pakan berupa rotifera atau kutu air yang disaring hingga berumur 5-7 hari. Setelah berumur 1 minggu dapat diberi pakan berupa kutu air tanpa saring dan cacing sutra. 5. Pembesaran angelfish. Setelah berumur 1,5 bulan, ikan dapat dipindahkan ke kolam pembesaran yang dapat berupa bak tembok berukuran sekitar 1,5 meter x 2 meter persegi. Dan diisi air setinggi 15-20 cm dengan kepadatan tebar sekitar 1000 ekor. Lakukan penjarangan setiap 2 minggu sekali dengan membagi 2, hingga dalam setiap kolam berisi 100 ekor ikan saja.